Haleluya. Mari kita datang menyembah Tuhan. Kita mau katakan, kami cinta Engkau Yesus. Hanya Engkaulah segalanya bagi kami. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Katakan, ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Ku cinta Kau Yesus. Ku cinta Kau Yesus. Hanya Engkau bagiku Yesus. Sungguh ku rindu mengatakannya, betapa aku mengasihimu. Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Oh, Engkau Allah, Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Oh, Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu. Ku bersyukur kepadamu.
Haleluya, puji Tuhan, shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mengawali aktivitas hari ini kita sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dan pagi ini kita akan lihat firman Tuhan di dalam surat Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-23. Ibrani 11 ayat 23, saya bacakan firman Tuhan demikian. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini kita hidup di tengah-tengah dunia yang semakin hari semakin jahat, semakin hari semakin sulit, semakin sukar. Saudara, dunia yang penuh dengan tantangan, pergumulan, persoalan, krisis, dan sebagainya. Tidak ada yang terkecuali, saudara. Semua orang, termasuk kita anak-anak Tuhan, mengalami hal-hal yang sama. Saudara, sebagai orang yang percaya, menjadi pertanyaan pada pagi hari ini, bagaimana kita melewati dan menghadapi semua tantangan-tantangan dan pergumulan-pergumulan yang Tuhan izinkan itu. Saudara, seharusnya lah kita menghadapi itu semua dengan iman kepada Tuhan. Ya, saat ini pagi hari ini kita belajar dari pasangan suami istri yang biasa, tetapi mereka memiliki iman yang sangat luar biasa. Ya, mereka adalah orang tua dari Musa, yaitu Amram dan Yokebed. Ya, mungkin kita jarang mendengar nama ini. Saudara, mereka hidup di zaman yang serba sulit, masa-masa yang menakutkan, masa-masa yang mengerikan. Kalau kita baca dalam kitab Keluaran, kita bisa tahu, bisa mengerti situasi dan keadaan ketika Amram dan Yokebed ini hidup, ketika mereka membangun keluarga mereka. Ya, mereka membangun keluarga mereka di tengah-tengah keadaan yang sulit dan sukar, di mana bangsa mereka ya mengalami penindasan yang hebat, perbudakan dan kekejaman dari bangsa Mesir. Ya, mereka hidup dalam tekanan, dalam krisis, dalam ketakutan. Saudara, ketika mereka dikaruniai ya seorang anak laki-laki yang seharusnya itu menjadi momen kebahagiaan dan sukacita, justru itu menjadi saat yang berbahaya, ya, saat yang menakutkan. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena pada saat itu keluar perintah dari Firaun bahwa Firaun tidak menghendaki adanya pertambahan populasi di tengah-tengah bangsa Israel. Maka setiap bayi laki-laki harus dibunuh. Nah, saudara, keadaan ini tidaklah gampang dihadapi oleh keluarga manapun juga. Tetapi bagaimana kita melihat ya, mereka Amram dan Yokebed ini hidup ya di tengah-tengah suasana yang terhimpit itu, mereka hidup dengan iman kepada Tuhan, dengan mata iman mereka yang tertuju kepada Tuhan. Ya, meskipun dalam ayat yang kita baca ini nama mereka tidak dicantumkan, tetapi Amram dan Yokebed ini dicatat secara tidak langsung sebagai tokoh iman. Saudara, ada 3 poin yang akan kita pelajari pagi hari ini, ya. Bagaimana mereka menjalani kehidupan yang sulit itu dengan mata iman mereka. Yang pertama, mata iman mampu melihat krisis dengan optimis. Ya, dengan mata iman, Amram dan Yokebed ini mampu melihat krisis dengan optimis. Saudara, penderitaan dan kekejaman Mesir adalah pemandangan mereka setiap hari, saudara. Mereka bergumul dengan kehidupan yang sangat susah pada waktu itu. Ancaman kematian anak mereka, Musa, ada di depan mata, ya. Tetapi yang menarik di sini mereka tidak menyerah, Bapak Ibu Saudara. Mereka bergantung pada Tuhan dengan iman mereka, dan iman inilah yang membuat mereka optimis, percaya Tuhan pasti menolong, ya. Dan saya yakin saudara, dikatakan 3 bulan mereka menyimpan anak itu, menyembunyikan anak itu. Mereka bergumul luar biasa, saudara. Sampai akhirnya iman itu menghasilkan hikmat bagaimana mengatur strategi untuk menyelamatkan anak mereka. Saudara, inilah mata iman yang pertama. Mampu melihat krisis dengan optimis. Yang kedua, mata iman dapat melihat pengharapan dalam pergumulan. Saudara, kalau kita baca di dalam Keluaran pasal yang kedua, dalam kitab Keluaran pasal 2 ayat yang kedua, dikatakan di sana, lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama.
Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya, dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Saudara, kalau kita baca ayat-ayat ini, kita melihat dengan iman mereka mengambil keputusan untuk melawan perintah Firaun, ya. Bahkan secara tidak langsung mereka menantang perintah Firaun. Kalau kita bandingkan di Keluaran pasal 1 ayat 22 dikatakan begini, lalu Firaun memberi perintah kepada seluruh rakyatnya, lemparkanlah segala anak-anak lelaki yang lahir bagi orang Ibrani ke dalam sungai Nil. Saudara, mereka menantang Firaun, saudara. Dengan iman, iman membuat mereka tidak melihat sungai Nil ini sebagai tempat kematian. Sebaliknya justru sungai Nil ini menjadi tempat mereka menaruh pengharapan mereka bahwa anak mereka pasti selamat dan hidup. Ya, ini bukan perbuatan konyol Bapak Ibu Saudara, tetapi ini adalah hikmat yang dihasilkan oleh iman, bahwa ancaman bisa berubah menjadi harapan. Saudara, temukanlah pengharapan itu dengan iman kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara, kita punya pengharapan kalau kita punya iman kepada Tuhan. Yang ketiga, mata iman mampu melihat masa depan. Saudara, kalau kita baca ayat yang tadi di Keluaran pasal 2, saudara, menceritakan bahwa apa yang dilakukan oleh Amram dan Yokebed ini adalah tindakan iman. Ya, situasi saat itu seluruh bangsa Israel tidak punya masa depan, saudara. Termasuk Amram dan Yokebed berserta anak-anak mereka. Secara logika, masa depan mereka itu sangat suram, saudara. Sudah pasti jadi budak anak-anak mereka. Ya, tetapi karena iman, mereka justru mendapatkan hidup bagi anak mereka, bagi keluarga mereka, bahkan bagi seluruh bangsa mereka, bangsa Israel. Anak yang seharusnya mati justru hidup. Bahkan yang lebih menarik, Musa yang seharusnya mati, dia hidup di istana. Bahkan Musa kemudian menjadi pemimpin besar yang menyelamatkan bangsanya. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena iman. Bahkan kalau kita lihat, ketiga anak dari Amram dan Yokebed ini dipakai Tuhan luar biasa. Saudara, ya, Musa menjadi pemimpin Israel, Harun menjadi imam besar pertama di bangsa Israel, dan Miriam yang menjadi pemimpin pujian dan penyembahan bagi bangsa Israel untuk memuji Tuhan. Saudara-saudara, hal ini terjadi karena ada orang yang hidup, menjalani hidup mereka dengan iman kepada Tuhan. Saudara, dengan iman, Tuhan akan berikan kita hikmat, jalan keluar, dan masa depan. Saudara, adakah kita pada saat ini sedang menghadapi pergumulan-pergumulan yang berat? Seperti, kita ini sepertinya ada di titik terendah. Tidak ada jalan lain Bapak Ibu Saudara. Selain hiduplah dalam iman. Hiduplah dengan iman. Dengan mata iman yang mampu melihat krisis dengan optimis. Yang mampu melihat pengharapan dalam pergumulan. Dan melihat masa depan yang dijamin oleh Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Kiranya firman ini menguatkan kami untuk kami menghadapi segala situasi kondisi kami dengan berbagai macam pergumulan yang Tuhan izinkan, sehingga kami menjadi orang-orang yang berkemenangan dengan iman kami yang tertuju kepada Tuhan. Kami mengucap syukur, berkat Allah menjadi bagian kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Engkau Allah dan Rajaku, kekasih dalam hidupku. Engkau segalanya bagiku. Ku bersyukur kepadamu. Bersyukur kepadamu. Ku bersyukur